Berikutnya, orang yang ditunjuk oleh mempelai laki-laki perempuan ini bisa jadi juga dia bukan mujtahid, dia bukan orang yang faqih, bukan. Dia tidak ahli fikih, tidak ngerti hukum syariat, ya. Tapi dia orang yang memiliki sifat adalah. Dia hanya sebatas memiliki sifat adalah. Seperti yang sudah kita bahas bahwa sifat adalah itu pengertiannya sifatun ala syakhsin min husnis sirati wal ifati. Orang yang track recordnya ini bagus, tidak ada cacatnya sama sekali, ya. Begitu juga dia adalah orang yang pandai menjaga kehormatannya. Maka orang yang seperti ini dianggap sebagai orang yang memiliki sifat al-adalah. Dan bukan orang yang masturul adalah. Beda lagi nanti. Orang misalkan yang ditunjuk ini adalah orang yang memiliki sifat adalah. Boleh atau tidak? Orang yang hanya sebatas memiliki sifat adalah ini menjadi wali muhakam. Disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidinnya, wa tahkimul adli ma'a faqdil qadhi aslan au talabihi ma'lan wa inqalla. Boleh kita menunjuk orang yang memiliki sifat adalah saja untuk menjadi wali muhakam dengan catatan di daerah tersebut tidak ada qadhi sama sekali, tidak ada hakim sama sekali. Di daerah tersebut tidak ada KUA, tidak ada pengadilan agama, ya sama sekali tidak ada. Maka si mempelai laki-laki perempuan boleh menunjuk orang yang hanya sebatas memiliki sifat adalah untuk menjadi wali muhakam. Nah, teori ini kalau seandainya kita aplikasikan pada kehidupan sehari-hari kita, itu agaknya tidak ada, tidak bisa terjadi. Karena KUA itu sekarang di masing-masing kecamatan itu sudah ada. Ya, itu sudah ada. Adapun keterangan yang selanjutnya, autolabihi malan wa inqalla, di daerah tersebut sudah ada qadhi, di daerah tersebut sudah ada hakim, ya. Namun hakim atau qadhi ini ketika akan menikahkan meminta biaya, meminta imbalan, meminta upah untuk menikahkannya ini. Wa inqalla, walaupun itu sedikit, ya, maka ini menjadi boleh. Jadi maksudnya di daerah tersebut sudah ada KUA-nya, namun pihak KUA ini untuk menikahkan meminta biaya, ya, meminta biaya. Maka kita boleh menghindari qadhi yang seperti ini, menghindari hakim yang seperti ini, lalu kita menunjuk orang lain yang hanya sebatas memiliki sifat adalah, itu boleh-boleh saja. Ternyata kesimpulan atau realita yang ada, KUA itu meminta biaya kalau mengadakan pernikahannya ini diundang. Dia diundang di rumah orang yang memiliki acara, memiliki hajat. Tapi kalau seandainya kita datang ke kantornya, itu KUA tidak meminta biaya sama sekali. Ya, sehingga keberadaan qadhi atau keberadaan hakim tadi itu masih dianggap ada dan dia tidak meminta biaya sama sekali. Kenapa? Karena kita bisa melaksanakan akad nikah di kantor KUA tanpa dipungut biaya sama sekali. Sehingga kalau kita menunjuk wali hakim atau wali muhakam yang hanya sebatas sifat adalah, maka ini tidak sah menurut teori barusan yang kita baca. Ini perlu kita perhatikan supaya kita bisa lebih hati-hati dalam menjalankan hubungan lawan jenis, terutama dalam masalah pernikahan dengan menggunakan wali muhakam. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin.